lisannya umpamanya dia mengatakan aku sholat, aku berniat untuk sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Tapi itu di lisannya saja, di hati tidak ada. Sudah berniat namanya dia belum. Maka barang siapa yang dari awalnya dia niatnya betul-betul karena Allah, lalu di dalam salat sibuk hatinya, pikirannya dengan masalah-masalah dunia, maka salatnya tetap sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini dengan izin Allah dan dengan iradanya kita berkumpul kembali di rumahnya yang mulia ini. Berdoa kita kepada Allah semoga apa yang kita amalkan diterimanya. Kemudian apa yang kita amalkan ini membawa keberkahan untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pagi hari ini seperti biasa, yaitu mengkaji fikih perbandingan, yaitu mengkaji masalah-masalah yang mana para ulama-ulama mujtahid berbeda pendapat dalam menyimpulkan hukum, yang mana masalah-masalah itu menjadi amalan kita sehari-hari dalam mengamalkan agama. Tapi para mujtahid menyimpulkan hukumnya berbeda-beda, dan bagaimana kita menyikapinya, dan bagaimana kita mengamalkannya, dan bagaimana kita memandang orang yang mengamalkan sesuatu yang berbeda dari kita. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, dengan kajian seperti ini kita akan lebih dewasa menyikapi dan lebih memantapkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada masalah-masalah ini adalah sekarang sudah memasuki rukun-rukun salat. Setelah kita menjelaskan rukun salat secara umum menurut mazhab khususnya yang 4. Pertama, mazhab Hanafi mengatakan rukun salat itu cuma 4. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan rukun salat itu 15. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan 13. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan 14. Jadi masing-masing mazhab yang 4 itu berbeda dalam menghitung rukun salat. Rukun salat itu artinya adalah sesuatu yang ada, yang harus ada di dalam salat kita. Kalau tidak ada dia, maka belum disebut kita salat, atau namanya rukun. Jadi kalau dia tak ada, tak salat namanya. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang rukun dalam salat itu? Itu yang ulama berbeda-beda menghitungnya. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian yang dimasalahkan oleh ulama di dalam rukun salat adalah masalah niat. Maka ini pembahasan kita masalah niat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i
Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 3 imam menjadikan niat itu sebagai rukun sholat. Tapi ada satu di antara mazhab yang 4 mengatakan bahwa niat bukan rukun sholat. Mazhab apa itu? Hanafi, Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah menganggap niat itu bukan rukun sholat, tetapi dia tetap mengatakan hukumnya wajib. Kalau tak ada niat tak sah sholat. Tetapi dia tidak masukkan ke dalam rukun, tapi dia masukkan ke dalam syarat sah sholat. Nah, jadi dia bedakan ya. Di syarat sah sholat menurut Imam Abu Hanifah salah satunya niat. Sedangkan niat menurut mazhab yang lain itu bukan syarat sah, tetapi rukun. Nah, itu bedanya. Berarti semua mereka mengatakan, sepakat mereka mengatakan bahwa niat itu harus ada di dalam sholat. Cuma dia masuk dalam syarat sah atau masuk dalam rukun. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Baik, pembicaraan kita di dalam masalah niat ada beberapa hal. Salah satunya, Bapak Ibu sekalian, adalah apa makna daripada niat itu. Nah, jadi niat ini sebenarnya apa? An-niyah itu dalam bahasa Arab. Sebenarnya niat itu bahasa Arab aslinya. Kamu sudah punya niat atau belum? Dan itu menjadi bahasa Indonesia yang baku. Dan tak ada gantinya itu. Berarti ini asli bahasa Arab. Masalah niat ini. Berarti itu bahasa niat. Kalau dia bahasa baku menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia dan bahasa aslinya bahasa Arab dan tidak bisa dirubah-ubah dengan bahasa lain. Berarti pembahasan masalah niat hanya ada pada agama kita. Artinya niat untuk keperluan ibadah. Karena ada pembahasan kita bahkan dalam agama lain ya, kecuali ada berbicara tentang motivasi, ya kan, dorongan apa, ya kan. Kalau biasanya kalau orang-orang motivasi itu motivator berbicara tentang kamu motivasi kamu apa yang mendorong kamu untuk melakukan hal ini. Kalau di dalam Islam itu merupakan kajian inti. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Imam Bukhari di dalam menyusun hadis-hadis Rasulullah yang mengatur tentang seluruh kehidupan kita, itu hadis pertama diawali dengan innamal a'malu binniyat. Begitu juga Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin, dalam bukunya Kitab Arba'in, maka itu diawali dengan niat. Ini menunjukkan kenapa dia di awal, karena inilah yang menentukan seluruh arah pekerjaan kita. Baik, apa yang dimaksud dengan niat dalam bahasa Arab? Maka disebut an-niyah atau dengan tasdid ya. Bisa juga dibaca niat. Karena di sini ada hadis innamal a'malu binniyat. Baik, yang dimaksud dengan niat itu Bapak Ibu adalah azmul qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban lillah atau taqarruban ila Allah ta'ala wahdah. Jadi azmul qalbi yang disebut dengan niat itu apa? Jadi saya niat salat, rukun salat, niat itu adalah tekad hati. Berarti di situ ada tekad, dorongan, kemauan yang kuat dari hati. Di sini berhubungan niat itu dengan hati, bukan dengan lisan, bukan dengan gerakan, tapi niat itu hati. Sehingga amal itu ada amalan anggota, ada amalan itu Bapak Ibu dalam sholat itu dibagi oleh ulama, ada amalul qalbi, ada amal al-jawarih, amalan yang bersifat hati, ada yang bersifat anggota. Sedangkan amal yang bersifat hati diantaranya niat. Berarti itu amalan hati.
Jadi tekad hati, azam. Kalau dalam bahasanya azmul qalbi, azam itu menjadi bahasa Indonesia juga. Kamu sudah berazam atau belum? Kalau sudah kamu berazam melakukan sesuatu, sudah lakukan dan serahkan semua kepada Allah. Seperti dalam ayat, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, di antara azam ini maknanya kalau kamu sudah bulatkan tekad dan niatmu, ya sudah, berangkat, lakukan. Setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi ini tekad hati untuk apa? Ada fi'lil ibadati taqarruban ila Allah wahdah. Tekad hati untuk melakukan sebuah ibadah demi mendekatkan diri hanya kepada Allah. Jadi di sini ada tekad azam ini, Bapak Ibu. Apa artinya nanti? Bisa di dalam redaksi yang lain ada ulama menjelaskan azam itu adalah al-iradatul jazimah. Maka dikatakan al-iradatul jazimah ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah wahdah, yaitu kemauan yang kuat, tegas, tidak ada sedikit pun ragu dalamnya, tak ada bimbang. Jadi kemauan yang bulat, kuat, tegas untuk apa? Untuk melakukan satu ibadah, untuk mendekatkan dirinya. Mana kemauan melakukan ibadah itu? Ibadah itu untuk apa? Hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada yang untuk lain-lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, pertama di sini ada azam, tekad yang kuat. Artinya apa? Berarti yang namanya niat tak boleh bimbang, tak boleh ragu-ragu. Maka kalau Bapak sholat, kita mau sholat dan tidak, nantilah kalau seandainya nanti tidak ada apa-apa saya teruskan. Tapi kalau ada apa-apa saya stop. Kalau rajin saya sampai akhir nanti saya kerjakan. Kalau tiba malas pergi saya, atau tidak bisa itu. Maka dia itu tekadnya itu harus bulat, kuat, tegas, jazim. Tidak bisa, tidak ada menerima bimbang sedikit pun. Itu baru namanya niat. Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika dia melaksanakan sholat itu mantap. Kemudian dia tekad melakukan ibadah itu untuk apa? Di situ juga, yaitu dia lakukan sholat itu hanya untuk Allah. Itu dia kunci niat. Jadi ada di situ tekad. Kemudian melakukan sebuah ibadah yang dilakukan itu apa nama perbuatan amalannya. Kemudian Bapak Ibu untuk apa dilakukannya? Untuk siapa? Yaitu untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah. Maka di sini dikatakan azmul qalbi, tekad hati. Berarti kalau ada orang yang katanya berniat dengan lisannya, maka dengan lisannya umpamanya dia mengatakan aku sholat, aku berniat untuk sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Tapi itu di lisannya saja, di hati tidak ada. Sudah berniat namanya dia belum. Maka Bapak Ibu, orang seperti ini belum berniat, kosong dalam hatinya, tak ada kemauan, tetapi pada dalam mulutnya dia katakan saya mau sholat, tapi sholat apa namanya lalai, tak ada dalam hati sama sekali tekad itu. Maka ini namanya bukan niat. Jadi barang siapa yang menuturkan dengan lisannya tapi tidak ada maksud hati sedikit, tak ada dimaksudkannya sholat itu dengan hatinya, maka orang seperti ini tidak dinamakan sholat. Artinya apa? Kalau dia sholat dengan dia lisan saja tanpa ada hati, maka sholatnya tidak sah. Maka wajib diulang. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian sholat ngaul saja, mungkin Bapak Ibu disibukkan hati dengan apa-apa, mulut saja, yang lisan saja mengatakan kita sholat.
tidak ada sama sekali, ulang sholatnya. Jadi itu pertama. Yang kedua, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di sini melaksanakan sholat karena Allah, apabila ada orang dari awalnya dia berniat dengan hati, ada dengan hati untuk sholat, tapi sholatnya itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tujuan dari awal, tekad dari awal adalah untuk salah satu tujuan duniawi. Kalau tujuan itu ada, dia sholat. Kalau tak ada, tak sholat dia. Itu salah satu indikatornya. Apa di antaranya? Umpamanya orang sholat, dia kepingin sholat untuk apa? Supaya dipuji orang. Maka kalau dipuji orang, dia rajin sholat. Kalau tak dipuji, tak sholat dia. Berarti orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kalau dia sholat dengan niat bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, sholatnya Bapak Ibu sekalian tidak sah dan sholatnya batal. Kalau dari awal dia berniat bukan untuk Allah. Atau umpamanya apa? Di masjid ada bagi-bagi uang, ada bagi-bagi zakat. Dia sholat supaya dapat zakat. Kalau tak ada pembagian zakat, di warung aja duduk dia. Itu berarti tidak ada guna sholat ini. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Jadi berarti dia sholat li gharadin dunyawi. Dia sholat untuk tujuan dunia. Allah tak terima. Itulah sebabnya Bapak Ibu di dalam masalah-masalah niat, Allah selalu mengatakan lillah. Seperti umpamanya haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakan oleh kamu haji dan umrah itu dengan sempurna karena Allah. Dalam ayat haji juga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas manusia melaksanakan haji karena Allah. Bahkan di situ didahulukan lillahnya, walillahi. Di dalam ayat lain Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Lahu di sini itu lillah, mukhlishina lillah ad-din. Berarti ikhlas karena Allah. Maka di dalam redaksi niat, ulama menjelaskan kalimat lillah dalam setiap niat. Maka umpamanya usalli fardhu subhi, ya kan, raka'ataini ma'muman di mana kenapa kata lillah? Ya lillah dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah dalam haji juga, man hajja lillahi falam yarfus wa lam yamsuk raja'a ka yawma waladathu ummuh. Barang siapa yang haji semata-mata karena Allah, ya kan? Lalu dia jaga mulutnya, tidak berkata-kata kotor, dia jaga perbuatannya, tidak melakukan hal-hal yang terlarang, maka apa ganjarannya? Balik dia dari hajinya bersih dari dosa. Allah ampunkan seluruh dosanya sehingga dia balik ke negerinya sebagaimana dia didahulu dilahirkan oleh ibunya, bersih. Tapi syaratnya tadi apa? Hajinya karena Allah. Itu pentingnya niat. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai ya kita beribadah karena tujuan dunia, mau dipuji orang atau mendapat salah satu kesenangan dunia, bagian-bagian jatah-jatah dan segala macamnya, atau seperti tujuan-tujuan politik, supaya dia dipilih menjadi pemimpin, wakil, supaya dia dianggap orang. Kalau itu tuh orang yang Islam taat,
Maka orang seperti ini Bapak Ibu tak ada guna solatnya. Kata ulama, fa inna salatahu takunu batilah. Maka solat orang seperti ini kalau memang dari awalnya dia berniat bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan lillah. Lillah ini ada 3 maknanya Bapak Ibu kata ulama. Jadi kalau kita sebut saya solat subuh karena Allah, apa yang maksud karena Allah? Maka di sini ada 3 makna lillah itu. Pertama, saya solat karena perintah Allah. Saya ini ke masjid ini kenapa? Ya karena sebab kalau tidaklah Allah perintahkan, tak solat saya. Itu. Maka kita semua ini kenapa tadi datang? Karena dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah. Kenapa kita datang? Karena Allah panggil kita as-salatu khairun minan naum. Itu membuat mendorong. Dia mendorong bapak tadi ke sini. Kan bukan ada bagi-bagi beras di sini kan? Mendorong bapak ke sini mendengar perintah Allah. Enggak datang. Itu lillah namanya. Yang kedua Bapak Ibu, makna lillah juga kita di dalam amalan kita itu hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah, senangnya Allah, cintanya Allah kepada kita, bukan cari senangnya manusia. Maka kita tak peduli mau orang senang tidak senang, tak peduli kita. Kita tetap salat karena salat kita bukan cari senangnya manusia, senangnya Allah. Kalau ada orang ke masjid, rupanya untuk dipuji. Tidak ada orang memuji, maksudnya hilang dia. Kenapa hilang bapak itu? Tidak ada orang memuji dia, karena dia salat untuk dipuji. Itu bahaya. Itulah salah satu sifat salat orang munafik. Maka orang munafik itu beda dia salat di waktu terang, salat di waktu gelap. Maka salat yang paling berat bagi orang munafik kapan? Salah satunya salat isya, salat subuh. Jadi Bapak Ibu ya, kalau orang sudah tidak salat khawatir kita. Kalau zuhur hadir, kalau terang-terang hadir, nampak oleh orang. Tapi ketika orang tak nampak, malas. Jadi kalau nampak ya kita, kalau nampak oleh orang rajin kita, kalau tak ada nampak malas kita, khawatir kita Bapak Ibu. Ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Begitu juga berinfak. Kalau tahu orang infak kita, kalau dibunyikan dalam acara hati ke hati, berinfak dia. Siapa? Saya 5 juta dengar oleh orang. Tapi kalau tidak ada orang tahu, tak berinfak. Ini bermasalah juga. Dia bukan orang munafik dia, tapi ada sifat kemunafikan. Mencontoh sifat-sifat orang munafik. Karena orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu salat dengan kondisi malas-malasan. Kalau tidak ingin dilihat orang atau diakui eksistensinya sebagai orang muslim, maka dia akan datang salat. Karena munafik yang disebut dalam Quran itu Bapak Ibu, orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Pakai peci hitam dia, pakai sorban dia, nipu orang banyak supaya dibilang muslim, padahal hakikat identitasnya, maka identitas itu Bapak Ibu, Islam ingin identitas kita itu nampak semuanya dalam hati antara kita dengan Allah. Lisan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam amalan semuanya, amalan kita kalau waktu ini kita salat, hari Jumat kita apa, bulan Ramadan kita puasa. Orang Islam itu bagaimana dia amalan dalam cara berpakaian dan untuk Quran, apa yang dimakan. Maka kalau orang Islam dihidangkan daging babi, ikan, kemudian minum tua, air putih pasti. Nah, kalau dia orang Islam
ambil babi atau ambil ikan? Ikan yang berani muslim. Nah, kalau disodorkan minum tua, air putih, diambilnya apa? Air putih. Kenapa? Ini identitasnya. Kenapa identitasnya? Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian dijaga ya. Jangan sampai kita berbuat sesuatu untuk mencari senang manusia, cari senang Allah. Jadi apa lillah dari maknanya 3. Lillahi ta'ala. Saya laksanakan ini karena Allah yang memerintah Allah, bukan perintah orang. Yang kedua, saya lakukan ini mencari ridha Allah. Bapak Ibu, kalau ridha manusia kita cari, capek kita, lelah kita Bapak Ibu. Apalagi manusia itu seleranya macam-macam. Itulah sebabnya kalau kita bekerja di kantor, senangnya atasan yang kita cari pun lebih Bapak Ibu. Maka datang atasannya ini pula sukanya. Datang ini suka pulanya. Ini nanti sehingga stres mengikuti selera manusia. Kenapa manusia kalau dia tidak ingat seleranya Bapak Ibu mengikuti hawa nafsunya. Kalau manusia sebabnya Allah, jangan sekali-kali kalian mengikuti orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu. Hancur hidup kalian. Tak pernah kalian tenang nanti. Itu kaidah dari Allah luar biasa. Apa kata Allah Al-Quran? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Jangan sekali-kali kalian mengikuti kata Allah orang-orang yang kami lalaikan hati mereka daripada mengingat Allah. Kemudian mereka dalam hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Maka perbuatan mereka rata-rata zalim, brutal itu melampaui batas yang telah ditentukan Allah. Nah, kalau ini kita ikuti Bapak Ibu, hancur kita hidup kita di dunia, sengsara kita di akhirat. Jadi jangan pernah berbuat ridho. Kalau ada pun kita mencari ridho orang, selama ridho orang itu, senangnya orang itu tidak bertentangan dengan ridhonya Allah. Oke. Tapi kalau tentang ridho Allah, siapapun dia, no, tak bisa. Karena kamu manusia, saya manusia. Kamu Allah ciptakan, saya juga ciptaan Allah. Kita sudah sama-sama Allah berikan fasilitas. Itu kan boleh saya taat sama kamu. Oh, kalau saya taat sama kamu, kenapa? Kamu punya wewenang. Wewenang yang kasih kepada kamu itu Allah. Dan Allah kuasa mencabut nyawamu sekarang juga. Habis semuanya. Habis nyawanya, ada wewenangnya lagi? Tak ada lagi, Pak. Orang udah mati. Jadi jangan ikuti manusia, Bapak Ibu. Gelisah hidup kita. Nah, maka ini luar biasa agama kita. Jangan pandang, jangan dengar memuji manusia, tidak memuji. Kepujian manusia kita cari. Bisa kita mencari pujian seluruh manusia? Mustahil. Mustahil kita mencari senang semua manusia. Karena manusia ini macam-macam Bapak Ibu. Jadi apa? Hidup dan cari ridho Allah. Itu jangan peduli. Nah, itu paling enak itu. Tidak ada kita memuji orang, mau mencela orang, mau menghina kita orang, tidak ada masalah. Yang penting kita mencari ridha Allah. Disitulah bahagia kita. Terus sebabnya Rasulullah tak pernah dia bermerah muka, dibilang gila. Nah, ada bermerah mukanya. Dibilang dia apa? Bodoh. Dibilang tukang sihir ketika mendakwa orang Quraisy. Kenapa? Karena dia mendakwa mereka hanya mencari ridho, bukan senangnya mereka. Maka kalau kita ini enak sekali hidup di Bapak Ibu yang mencari ridho Allah itu, Allah bahagialah hati. Di kantor cari ridho Allah. Ibu-ibu cari ridho Allah masak. Capek masak. Tiba-tiba direndahkan atau tidak dipuji oleh suami masak, padahal ibu capek sudah. Maka
apalagi ini apa yang kau masak ini? Tidak ada garamnya. Padahal garam sudah satu plastik. Kira-kira ibu tersinggung tak? Kalau ibu mencari puji suami, tersinggung ibu. Berapa kali ibu bilang, tidak akan masak-masak lagi. Malam tidak masak, besok tidak masak, karena masih panas hatinya. Tapi coba cari ridha Allah. Mau dipuji, tidak puji. Alhamdulillah, ya Allah. Aku begitu. Oh ibu, begitulah semuanya. Nanti kita berinfak. Suruh berinfak 5 juta. Tak ada orang memberikan apresiasi. Nah, ini dipuji. Masya Allah. Terima kasih Bapak, banyak sekali infak Bapak. Kita yang paling banyak berinfak, tapi tak ada yang memuji. Maka tak ada yang memuliakan penghormatan. Bapak Ibu, berhenti kita berinfak. Nah, kenapa? Karena kita berinfak mencari ridha Allah. Maka Allah marah sekali kalau ada orang berbuat, apalagi itu ibadah, kemudian dihadapkan kepada selain Allah, mencari puji manusia, itu namanya riya. Maka orang sudah terancam Bapak Ibu tidak terima. Kemudian ketiga makna itu Allah lillah, itu maknanya ya Allah, ini aku lakukan sebagai bekal untuk menghadapmu ya Allah. Maka semua kita lakukan itu karena perintah Allah, untuk semata-mata mencari ridha Allah. Yang ketiga adalah untuk menjadi bekal menghadap Allah. Maka di dalam salat Bapak Ibu, kita disuruh khusyuk. Salah satu makna khusyuk bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah dan kita betul-betul yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Maka apa definisi khusyuk? Yang dimaksud khusyuk, wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi khusyuk itu mulaqu rabbihim, sedang salat betul-betul yakin dia bahwa dia berada di hadapan Allah. Maka di dalam hadis ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril, "At-ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Bagaimana ibadah yang terbaik itu, yang sifatnya ihsan? Kamu ketika beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihatnya, kamu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah sedang melihat. Itulah tingkat ibadah yang luar biasa. Maka itulah sebabnya ketika mau salat, kita bersihkan badan kita, pakai pakaian yang terbaik, dengan Bapak Ibu kondisi yang terbaik, pakaian yang bersih, kemudian dengan hati yang tunduk, pikiran yang tunduk, badan semuanya tunduk. Menyapa pun orang kita takkan pedulikan, karena kita dari sibuk dengan Allah. Wa ilaihi raji'un, dan dia yakin akan kembali kepada Allah. Apa bekal yang kita bawa nanti? Itulah amalan tadi. Maka amalan itu kita niatkan sebagai bekal untuk menghadap Allah. Maka itu lillah Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 hal. Pertama sekali, lillah itu kita laksanakan. Kenapa kita laksanakan? Karena Allah merintahkan. Kemudian, kenapa kita laksanakan perintah itu? Untuk apa kita laksanakan? Mencari ridha Allah. Untuk apa kita laksanakan? Kita laksanakan sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang berniat dari awal dia sudah berniat untuk mencari pujian manusia, maka orang seperti ini Bapak Ibu sekalian, salatnya batal dan tidak sah. Maka di sini ada hal yang Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan di dalam masalah niat ini, yaitu harus ada di situ keikhlasan.
keikhlasan. Maksudnya keikhlasan niat dari awal. Karena Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Itu syarat Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika dia salat, dia hanya kepingin dengan salatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia untuk tujuan-tujuan duniawi, maka dia telah menyalahi perintah Allah dalam ayat ini, maka salatnya kata ulama tidak sah. Niat seperti ini Bapak Ibu, niat karena Allah, itu sepakat ulama mengatakan wajib ada di dalam niat. Nah, sekarang bagaimana Pak Ustaz? Kita sudah dari awal sudah berniat karena Allah, lalu nanti timbul macam-macam lintasan pikiran sedang sholat. Nah, masalah dunia. Dari awal karena Allah, dalam sholat macam-macam yang muncul. Tak, kamu ditaat, kamu ini macam bisik-bisikan Bapak Ibu sekalian. Itu khawatir nafsiyah namanya. Khawatir nafsiyah ini Pak, tidak satu pun kita yang lepas darinya. Itu yang lepas. Itu tidak sanggup kita membuangnya. Khawatir itu dia ada. Cuma Bapak Ibu sekalian, apabila ada seorang yang tadi niat hatinya karena Allah, tapi sedang sholat banyak sekali lintasan-lintasan pikirannya, sehingga sibuk memikirkan dia datang ke masjid karena perintah Allah. Jadi ketika sholat, niat awalnya hanya karena Allah, tapi tiba sedang sholat terbayang utang, terbayang piutang, nanti masak apa untuk sarapan, nanti di pasar nanti cari apa, terbayang nanti nasib anak, semua itu terbayang dalam salat. Apakah ini Bapak Ibu merusak daripada niat kita? Ini dipermasalahkan oleh ulama di dalam masalah salat. Maka barang siapa yang dari awalnya dia niatnya betul-betul karena Allah, lalu di dalam salat sibuk hatinya, pikirannya dengan masalah-masalah dunia, maka salatnya tetap sah. Sah, Bapak-bapak sekalian. Jadi tidak Bapak Ibu bertentangan dengan keikhlasan tadi. Namun dia wajib memeranginya, wajib berusaha untuk melepaskannya. Dia pasti ingat dulu, ingat salat, balik lagi. Setelah itu masuk lagi dia. Tapi ketika ingat sedang salat terharu terus, diperturutkan terus, tidak salat itu lagi. Umpamanya dari Allahu Akbar karena Allah. Sedang salat melintas sinetron dari malam, ya kan? Sinetron dia sangat, maka dilawan itu dihilangkan kembali kepada bacaan salat kita menghadap Allah. Hilang sinetron, ingat berhenti. Ingat sampah, ingat macam-macam. La ilaha illallah. Kita berusaha lagi, datang lagi yang lain. Begitu, itu sebenarnya itulah peperangan kita, perjuangan kita dengan syaitan merongsok itu. Maka yang salah itu diperturut. Namanya tadi apa? Sinetron pas Allahu Akbar. Terus suruh pakai Fatihah, suruh pakai. Ingat sinetron itu. Ada Pak, ada tonton terus ya. Atau tidak Bapak Ibu, kalau dia larut itu dikhawatirkan. Tapi tidak juga ada yang mengatakan batal sholatnya. Dikhawatirkan tak ada pahala sholatnya. Selama dia dari awal tadi niatnya karena Allah. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan bahwa orang yang sholatnya karena Allah
Nabi sedang salat, datang bisikan-bisikan sehingga hatinya, pikirannya sibuk dengan masalah-masalah dunia, maka salatnya tidak sah. Namun wajib seorang yang khusyuk memerangi bisikan-bisikan tadi sesanggup dan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah termasuk situ tuh Pak, bahwa Allah tak membebankan kita kecuali sesanggup kita. Tapi ini catatan, jangan larut. Kemudian dia berusaha selalu sehingga pikirannya dibalik pikirannya, sehingga pikirannya Bapak Ibu tidak kecuali tunduk kepada Allah. Dia arahkan pikirannya semua kepada tunduk kepada Allah. Kalau seandainya dia tidak bisa, tak mampu, datang lagi yang lain, datang lagi yang lain, tidak bisa sama sekali dia mencabut sulat semua itu, tak mampu dia, kena datang lagi dia. Kemudian usaha memerangi, datang lagi dia. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, orang seperti ini la yu'akhas, dia itu tidak diberi sanksi. Artinya tidak merusak salatnya dan dia tidak berdosa. Itu kata ulama. Namun Bapak Ibu sekalian, dia berusaha terus meningkatkan khusyuk. Maka saya pernah menjelaskan Bapak Ibu sekalian masalah khusyuk ini. Tapi yang penting di sini Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu kita ketahui dalam masalah niat. Dan ini harus kita mampu membedakan. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, keinginan salat yang kita bangun dan tekad ketika kita salat, ketika kita melakukan ini, kita lakukan karena siapa? Karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Dari awal kita berniat, pasang awal niat. Ini Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan niat yang seperti ini harus ada, wajib ada, dan ini rukun. Kalau seandainya dia tidak ada niat yang seperti ini dari awal sholat kita, maka sholat tidak sah. Artinya memasang tekad bahwa dia melakukan sholat ini semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, ada yang merupakan dengan niat kehadiran hati selalu bersama niat kita tadi, dan juga hati kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Karena ini ada dua. Pertama, niat tekad dari awal karena Allah. Yang kedua, menghilangkan seluruh pikiran-pikiran duniawi di sela-sela sholat kita. Ini ada dua hal yang terpisah. Yang pertama itu adalah rukun. Yang kedua Bapak Ibu, menghilangkan segala lintasan-lintasan pikiran duniawi di dalam sholat dan di sela-sela sholat kita. Bapak Ibu sekalian, itu tidaklah merupakan rukun dan tidak pula merupakan syarat sah. Karena kalau seandainya Bapak Ibu lepas dari seluruh bayangan-bayangan dunia, bisikan-bisikan dunia, sibuk hati kita dengan dunia sedang sholat, dan itu harus bersih semua dari itu semua, Bapak Ibu, kalau itu menjadi syarat sah dan itu menjadi rukun, tak ada sholat kita yang sah. Itu keringanan dari Allah ya. Karena tidak kuat kita Bapak Ibu. Itu menunjukkan Bapak Ibu ya, kita tidak bisa menguasai 100% jiwa kita. Itulah sebenarnya kemenangan terhebat dalam hidup ini adalah kemenangan terhadap diri sebelum kemenangan terhadap lain. Maka banyak orang Bapak Ibu kalau sudah berperang di medan perang, dia menjadi panglima hebat, tak terkalahkan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan diri, tetap dalam perjuangan dengan diri ini. Dan Allah Maha Tahu. Banyak orang berbuat untuk kepentingan orang luar biasa, tapi ketika berhadapan dengan kepentingan diri, di situ dia
sekalian, kita sahabat saja zaman Rasulullah, kisah perang Uhud itu adalah kepentingan diri. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian tinggalkan bukit ini, menang kita atau kalah. Tiba ketika itu menang, orang-orang mengumpul taruh pasar, ada misi-misi itu sahabat. Kalau kita tinggal di sini tak dapat bagian kita. Yang satu bilang, tadi kan Rasulullah bilang, jangan tinggalkan bukit ini. Kalah atau menang sampai ada perintah Rasulullah. Apa beratlah keinginan diri dengan keinginan Bapak Ibu Rasulullah SAW. Tapi apa? Bagi rata-rata mereka kalah pesan Rasulullah SAW karena kepentingan diri. Kebanyakan itu Bapak Ibu, kadang-kadang dia mohon maaf kelompok-kelompok yang mengatasnamakan sunnah lah, inilah. Kadang-kadang Bapak Ibu barangkali kita tidak menuduh itu hanya kepentingan. Kadang-kadang tahu salah, tapi tak mau mengaku salah. Itu kalau orang sudah tahu salah, tak mau mengaku salah, berhadapan dengan apa sebenarnya dia? Kepentingan diri, menjaga geng. Itulah yang merusak kehidupan. Jaga gengsi. Di sini Bapak Ibu sekalian, Allah tahu itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu menghindari bisikan-bisikan sholat itu tidak merupakan syarat sah dan tidak pula menunjukkan itu yang merupakan rukun sehingga dia bisa menjauh dari itu semuanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya dia lemah dan dia berusaha, apa kata ulama begini, kalau dia sudah pasang niat kerana Allah, lalu sedang sholat, banyak bisikan-bisikan duniawi, lalu hatinya dengan duniawi, tapi dia perangi, mengapa? Nanti terbayang ini, ingat lagi, balik lagi ke sholatnya, ingat yang lain lagi, balik lagi ke sholatnya. Maka apa kata ulama? Sholatnya sah dan dia mendapatkan sempurna pahala sholatnya, tidak kurang. Salah satu Bapak Ibu supaya sempurna pahala sholat orang yang seperti ini, maka dibarengi dengan amal-amal yang sunnah. Maka dibuat sholat sunat rawatib. Kemudian setelah sholat jangan langsung pergi, tapi baca astagfirullah, 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 la ilaha illallah. Kenapa kita baca dua ini? Ya begitu Bapak Ibu, kita tak mampu. Itu sebenarnya pengakuan dari diri kita. Ya Allah, aku sudah berusaha, tapi ini yang bisa. Tapi banyak kekurangannya ya Allah. Sekalipun banyak kekurangannya, tolong diterima secara sempurna. Kulit dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu adalah pengakuan kita bahwa ibadah kita hanya kita peruntukkan untuk Allah. Kemudian kita akui, ya Allah, kalau saya ada kurang, itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Kalau ada yang benar, itu adalah karunia darimu, ya Allah. Maka orang Islam itu selalu begitu. Kalau benar, bukan karena hebat dirinya. Kalau dia salah, itu karena nisbatkan kalau salah kepada diri kita. Kalau benar, nisbatkan itu kepada Allah. Ya Allah, kalau ada maka la ilaha illallah itu. Kalau ada yang benar, ada yang betul, adanya semata-mata karena karunia-Mu ya Allah. Kemudian kalau ada yang salah, itu karena syaitan ya Allah. Karena diriku dan karena syaitan. Oleh karena itu ampunkan. Itu maknanya. Kenapa setelah istighfar la ilaha illallah? Karena dalam satu ayat dikatakan iblis itu selalu berusaha, maka dia mengatakan, aku hancurkan manusia itu dengan menjerumuskan mereka kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lalaikan mereka dari mengingat Allah. Tetapi usaha-usaha upaya saya itu, kata iblis, dihanguskan semuanya oleh manusia itu dengan kalimat la ilaha. Maka kata kalimat la ilaha illallah itu dahsyat, kalimat yang dahsyat untuk menghapuskan dosa.
berusaha menutupi kekurangan-kekurangan kita, diiringi setelah istighfar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Nabi Yunus ketika dia merasa bersalah dan diberi sanksi oleh Allah, dimasukkan ke dalam perut ikan, maka ketika dia sadar dia bersalah, Bapak Ibu sekalian, taubat dia, maka kalimat taubat yang dia bacanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa dia baca? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minas zalimin. Diakui oleh dia bahwa dia zalim terhadap dirinya. Kemudian tidak ada tempat memohon kecuali Allah. Kalau Allah tidak membantu, maka hancur hidupnya. Maka itu dibaca-bacanya tadi bunyi-bunyinya Allah dengan la ilaha illallah. Dalam Quran, kalaulah Yunus tidak bertasbih dalam perut ikan itu tadi, aku tidak keluarkan dia sampai hari kiamat, kata Allah. Tapi karena dia bertasbih, maka Allah maka rajin-rajin Pak ya, sempit hidup, susah hidup, banyak kesalahan, banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minas zalimin. Supaya turun gengsi-gengsi kita itu, turun sifat-sifat setan dalam diri kita. Apa sifat setan? Sombong, angkuh, tinggi diri, ujub, ria. Itu sifat-sifat setan semua Bapak Ibu, yang kadang-kadang bersemayam di sini. Kalau kita biarkan, maka ada terapi-terapinya itu zikir-zikir itu. Allah. Salah satunya la ilaha illallah. Nasabuk la ilaha illallah wahda la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dalam masalah niat ini ada dua tadi ya. Pertama, niat karena Allah, bukan karena dunia. Itu rukun di awal salat kita. Dan niat seperti ini, niat yang kita pasang berbarengan dengan kita start melakukan salat. Setelah itu tuh Allahu Akbar. Niat itu karena Allah. Tak boleh kalau seandainya karena dunia dari awalnya, karena untuk mencari dunia, maka Bapak Ibu sekalian, kalau dunia dapat dia salat, tak dapat tak salat, tak sah salatnya. Tapi kalau sudah dia pasang niat karena Allah dari awal, lalu datang bisikan-bisikan setan, perkara-perkara dunia, Bapak Ibu sekalian, maka itu tidak masalah. Tapi dengan catatan dia berusaha terus sampai akhir salatnya. Jadi jangan pernah nanti Bapak Ibu, kalau misalnya terbayang masa ini batal salat saya, nah termasuk tadi saya ke pasar sedang salat, batal salatnya. Alhamdulillah. Kalau sempat terbayang pasar sedang salat batal, kira-kira salat jangan ya Bapak Ibu berhenti. Ya kan? Bahkan ulang lagi. Nanti ketika mau ulang terbayang lagi. Habis itu salat jaga kita. Allah Akbar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah agama kita. Fattaqullaha mastata'tum. Laksanakan perintah Allah sesanggupkah. Kenapa saya sampaikan Bapak Ibu? Mohon maaf atas kekurangan karena saya ada acara keluar di luar kota. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.